Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini spesial aku mau sharing tentang tips langgeng menjalin hubungan dengan anggota TNI. Nah, tips ini tuh cocok banget buat teman-teman yang sedang menjalin hubungan dengan abdi negara, dengan TNI. Apalagi teman-teman sedang LDR nih hubungannya. Jadi simak baik-baik ya video ini. Oke, jadi aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku dulu waktu pacaran sama suami aku ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau aku sama suami aku itu sebelum menikah kita itu sudah menjalin hubungan atau pacaran selama 7 tahun dan 5 tahunnya itu kita LDR. Nah, jadi dulu ya waktu awal pacaran kan suami aku masih sekolah kan. Jadi 2 tahun itu kita masih bisa ketemu lah minimal seminggu sekali. Dan kemudian suami aku itu mendaftar tentara dan alhamdulillah keterima. Dan awal pertama kali kita LDR yaitu saat suami aku itu menjalankan pendidikan menjadi anggota. Nah, kemudian udah deh jalan sampai 5 tahun dan akhirnya menikah. Alhamdulillah ya, happy ending. Alhamdulillah tuh langgeng sampai saat ini. Nah, kira-kira 7 tahun pacaran ya dan 5 tahun LDR itu gimana gitu kan melaluinya. Jadi tuh LDR itu bukan sesuatu hal yang yang udah intinya tuh yang udah biasa banget ya aku jalanin ya, karena udah 5 tahun gitu loh, nggak cuma 1 atau 2 tahun kita LDR tapi 5 tahun gitu kan. Jadi bukan hal yang asing atau hal yang sulit lah, karena ya udah ngejalanin gitu kan. Nah, tapi gimana tuh melaluinya. Dan sebelumnya pun aku sama suami aku tidak pernah ya ada pengalaman tuh pacaran LDR. Nah, terus tiba-tiba suami pendidikan kan, terus penempatan, dan ternyata kita pisah provinsi. Aku ada di Jawa Tengah dan suami aku dinasnya itu ada di Jawa Timur. Dan dulu itu pun ya saat suami aku sudah menjadi seorang TNI, kita bisa ketemu itu ya minimal itu 1 tahun sekali. Yap, betul banget, saat mendapat cuti tahunan, dimana cuti tahunan kan cuma 2 minggu. Nah, itu kan kadang udah habis di perjalanan, kemudian dia juga harus bagi waktu dengan keluarganya, dengan temannya. Jadi 2 minggu itu tidak full gitu loh kita ketemu. Dan saat komunikasi pun juga terbatas kan saat pendidikan, dimana saat pendidikan suami kan juga nggak bawa HP. Terus kemudian saat ada dinas pun suami juga udah sibuk kerja dengan rutinitasnya. Jadi ya alhamdulillah berakhir di pelaminan. Tips pertama dari aku yaitu menjaga komunikasi. Ini penting banget teman-teman ya. Komunikasi, sedekat apapun kita, selama apapun kita berhubungan dengan doi gitu ya, dengan pacar gitu, kalau kita komunikasinya tidak baik, tidak bagus, tidak berjalan dengan lancar, itu kayak percuma. Nanti isinya itu cuma kita berantem, salah paham, berselisih, berargumen, dan lain sebagainya lah. Nah, intinya tuh gimana ya, biar komunikasi itu berjalan baik. Walaupun ya kalau misal nih doinya tuh lagi pendidikan, itu kan udah pasti ya nggak pegang HP. Dan saat misal udah dinas pun itu kan juga bakal jarang-jarang menghubunginya. Nah, gimana caranya gitu ya kita sama pasangan kita itu bisa menjalin komunikasi. Jadi sempatkanlah memberi kabar gitu ya, walaupun kita juga lagi sibuk, walaupun pasangan kita juga sibuk, sekedar kayak menanyakan kabar, sekedar mengingatkan sholat, sekedar bertanya sudah makan atau belum, lagi sibuk ngapain ya. Walaupun sehari cuma bisa chatan 3 kali, 5 kali, tapi setidaknya itu tuh rutin dilakukan setiap hari, daripada ya kita cuma kayak 3 hari sekali ataupun terlalu sering bertanya, sering bertanya kabar gitu kan ya. Kadang tuh capek juga gitu kan, kita tuh lagi capek tapi kok ini pacar aku kok ribet banget gitu kan, gak ngertiin keadaan aku kan.
Jangan sampai seperti itu ya. Yang penting komunikasi itu berjalan baik. Kalau bisa sempat telepon ya telepon, kalau sempat video call ya video call. Tips yang kedua yaitu tetap positive thinking. Nah, ini ya harus ditekankan ya teman-teman. Karena apa? Pasti banyak banget nih di teman-teman ini ya. Apalagi kalau doi nggak bales WhatsApp, padahal online nih, tapi kok nggak bales WhatsApp. Dia ngelihat kok story aku, status aku, tapi kok dia nggak bales gitu kan. Nah, jadi jangan negative thinking dulu, karena pasti banyak nih dari teman-teman yang selalu nettingnya kan. Ayo jujur coba, ya nggak? Nah, jadi bisa jadi gitu kan dengan rutinitas, dengan padatnya aktivitas gitu ya. Kok ini dia online tapi kok enggak sempat bales gitu kan. Itu kenapa? Di telepon kok enggak sempat ngangkat. Nah, bisa jadi ya doi itu saat pegang HP itu hanya sekedar mengecek info ya. Aku kasih tahu nih for your information ya. Seorang TNI ya teman-teman, itu grupnya itu banyak banget teman-teman, baik itu grup baterai, grup kompi, grup batalion, belum grup asal usul domisilinya, grup yang ini, grup ini tuh banyak banget teman-teman. Jadi bisa jadi doi itu ngecek HP itu cuma untuk ngecek ada informasi apa nih yang di-share dari kesatuan, informasi apa yang di-share di grup kompi kayak gitu loh. Jadi mereka tuh hanya ngecek nih tugas hari ini tuh apa ya, aktivitas hari ini tuh apa ya, jam ini ngapain ya kayak gitu. Jadi aktivitas mereka tuh sudah di jam gitu loh teman-teman, dari bangun pagi sampai malamnya itu ngapain aja tuh udah ada info yang di-share dari pastinya kayak gitu. Jadi mungkin mereka tidak sempat lah buat bales ataupun angkat telepon karena memang mereka tuh lagi sibuk. Tips yang ketiga yaitu jangan menuntut lebih ke pasangan. Nah, misal nih teman-teman terlalu manja, terlalu overprotective gitu ya, minta sehari harus dikabarin pagi, siang, sore, malam, harus ditelepon, harus di video call, harus ditanyain sedang apa, udah apa kayak gitu. Jangan seperti itu ya teman. Itu tidak bisa kita lakukan kalau kita berpacaran atau menjalin hubungan dengan anggota TNI. Karena apa? Mereka tuh tidak 24 jam pegang HP, dan mereka juga tidak bisa setiap saat tuh kayak menanyakan kabar ke kita, perhatian ke kita, atau ya sekedar hanya tanya lagi apa gitu ya. Jadi tuh apa ya teman-teman harus tahu diri gitu loh. Pacar teman-teman itu seorang abdi negara, dimana pekerjaannya itu bisa dibilang 24 jam gitu loh. Yang penting saat ada waktu gitu ya, si doi itu mau ngabarin. Kok misal si doinya nggak ngabarin ya teman-teman harus sabar gitu kan. Teman-teman bisa kayak ngasih kabar dulu, nge-WA dulu ya, walaupun balasnya lama ya. Emang seperti itu teman-teman kalau kita menjalin hubungan dengan anggota TNI. Jadi teman-teman harus mengerti. Tips yang keempat yaitu saling percaya dan saling komitmen, saling pengertian ya. Jadi percaya, komitmen ini adalah kunci teman-teman agar hubungan kita itu bisa langgeng, apalagi kalau kita lagi LDR. Jika perlu ya teman-teman bisa tuh sama suami bikin komitmen bareng, bikin perjanjian gitu ya. Nanti saat kita LDR gitu ya, kita harus saling menjaga hati, jaga mata, terus jangan sampai terkecoh hal-hal sepele gitu loh. Kalau kita udah komitmen dari awal gitu ya, nemenin dari nol ya, ayo kita lewatin ini bareng sampai akhir nanti gitu loh. Jadi komitmen ini, saling percaya ini tuh tidak hanya dilakukan oleh kita ya perempuannya, tapi pasangan kita itu juga harus berkomitmen teman-teman ya. Jadi ditekankan lagi, diingatkan lagi gitu calonnya, sayang misal ya jangan lupa sholatnya kalau misal lagi dinas keluar gitu ya, ingat ya jaga mata ya, kayak gini ya. Diingetinnya tuh secara bercanda gitu loh teman-teman, jangan yang serius. Dan yang penting kita harus saling percaya aja. Kalau kita di sini tidak macam-macam ya, nanti calon aku atau pacar aku di sana juga gak macam-macam kok, aku percaya kok gitu ya. Oke? Tips yang kelima yaitu saling mengerti ya. Jadi balik lagi, tadi aku udah bahas saling mengerti, di sini aku tekankan lagi saling mengerti. Saling mengerti di sini yaitu balik lagi ya, bahwa doi itu pekerjaannya banyak dan doi pun juga harus mengerti keadaan kita gitu. Misal kita kerja, misal kita kuliah atau aktivitas yang lain. Jadi harus saling paham kesibukan satu sama lain. Dan juga ya harus saling mengerti nih kalau misal sama-sama capek
ya dikasih semangat gitu kan, ditanyain keadaannya atau kesibukannya sehari ini ngapain aja. Kalau misal nih ada masalah, ada cekcok gitu ya, usahakan selalu selesaikan dengan kepala dingin. Kalau misal dibahas melalui HP, melalui chat, melalui telepon itu nggak bisa gitu ya, malah tambah rame gitu kan. Teman-teman sabar, redam dulu. Kalau perlu stop dulu gitu ya, jangan komunikasi dulu. Tunggu sampai suasana hati, pikiran itu tenang. Nah baru kita lanjut lagi dengan membahasnya baik-baik. Jadi jangan diteter, jangan digaspol gitu teman-teman. Karena apa? Nanti dampaknya tuh saling emosi. Kalau udah emosi kan kata-kata yang terucap itu ada aja gitu kan. Nah, jadi harus tahan emosi, harus saling mengerti. Selanjutnya yaitu menjaga nama baik pasangan kita ya, walaupun kita masih statusnya pacar gitu kan ya, jangan sampai lah kita mencoreng nama baiknya, apalagi si doi itu sudah bersusah payah untuk mendapatkan kerjaannya menjadi TNI gitu kan, profesinya. Jadi kita sebagai pasangannya, apalagi sebagai pacar ya, pertama itu ya jangan terlalu over, jangan terlalu frontal gitu ya. Mentang-mentang pacar kita nih seorang tentara gitu, terus kita tuh posting gitu ya, kita tuh pamer di sosial media. Jangan seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak semua cowok itu suka dipublish, apalagi kalau TNI gitu ya. Kalau yang emang bener dia TNI, kalau emang dia bener berjuang dari awal untuk mendapatkan profesinya, mereka itu cenderung tidak terlalu suka untuk pamer teman-teman, tidak selalu suka menonjol gitu teman-teman. Jadi teman-teman kok misal bikin status, bikin apa video di DJ di atau apa gitu ya, jangan yang terlalu frontal. Karena apa gitu ya, itu tuh mereka tuh kadang tuh malu teman-teman. Karena malunya tuh kenapa? Karena kadang itu tuh dijadikan bahan ceng-cengan gitu sama teman-temannya gitu, sama teman-teman abangnya gitu kan, bisa dibikin apa ya, guyonan gitu lah. Mereka yang ada tuh malah malu ya, mungkin mereka mau menegur teman-teman kan juga nggak enak, takutnya nanti teman-teman kan sakit hati gitu kan. Nah jadi saran aku ini teman-teman ya, kalau misal teman-teman apalagi baru gitu ya dapat pacar seorang TNI, atau mungkin pasangannya baru aja jadi di TNI, ya sewajarnya aja kita posting status, kita posting foto ya. Ya intinya jaga nama baik suami kita. Jangan sampai ya calon suami kita ini ya lagi dinas teman-teman malah posting. Karena itu nggak boleh ya, kalau keadaan sedang dinas lagi kerja itu nggak boleh diposting ya. Kita posting kalau lagi berdua aja, kok misal lagi kangen aja gitu nggak apa-apa. Tips selanjutnya yaitu kita harus kuat iman teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita tergoda ya iman kita, mata kita gitu kan ya. Mentang-mentang nih lagi LDR sama abangnya gitu kan, lagi LDR sama doi, kesepian nih teman-teman. Karena si doi, si abang tuh jarang banget chat, lama banget balas WA-nya, di telepon, di video call nggak diangkat, kita pergi kemana-mana nggak ada yang nemenin. Terus teman-teman tuh nakal gitu ya, coba main mata, cuci mata kayak gitu. Nah itu jangan sampai ya teman-teman. Kalau misal nih teman-teman nauzubillah ketahuan sampai selingkuh, udah pasti fatal banget ya. Tidak ada ya anggota ataupun cowok manapun yang mau dengan perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya gitu loh, yang tidak bisa menjaga hati. Nah ini juga berlaku untuk si abangnya ya teman-teman. Tekankan lagi, tidak hanya kita yang harus jaga mata, jaga hati, tapi pasangan kita juga harus ditekankan untuk kuat imannya. Tips selanjutnya yaitu harus kuat mental teman-teman. Kenapa kok kuat mental? Kan kita baru jadi pacar gitu kan, belum menjadi ibu persit, kan harus kuat mental. Iya teman-teman, pasti kalau kita ya berhubungan dengan TNI gitu ya, pacar sama TNI, pasti ada aja, entah itu tetangga, entah itu teman, entah itu kabar berita dari mana, pasti banyak nih yang kayak nyinyirin atau ngejulitin gitu kan. Kalau TNI itu pacarnya tuh banyak loh, kalau TNI tuh kayak gini loh, kamu kok mau sih pacar sama TNI, orang ditinggal-tinggal LDR juga. Nah itu teman-teman harus kuat mental banget. Udah abaikan, tidak usah hiraukan kata-kata seperti itu. Balik lagi tadi di tips yang awal-awal ya, harus saling percaya dan kuat imannya ya. Jadi tutup aja telinga, udah jangan hiraukan, hempasin aja.
Tips selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk bertemu. Nah, ini apalagi buat teman-teman yang LDR ya. Kalau LDR-nya tidak terlalu jauh, masih bisa ditempuh dengan perjalanan bis atau motor atau kereta gitu kan. Nah, luangkan waktu bertemu. Nah, jadi kalau saat pendidikan gitu kan, pendidikan itu abang itu biasa itu dapat yang namanya pesiar ataupun IB. Nah, kalau pesiar ini ibarat tuh kayak waktu libur gitu, tapi mereka tetap di tempat gitu loh, tapi dikasih waktu buat mereka keluar, buat istirahat, buat jajan, buat beli makanan di luar. Jadi di luar tempat pendidikannya, tapi masih di sekitar di situ. Nah, ini di saat pesiar ini ya teman-teman tuh bisa tuh nyamperin ke sana gitu kan buat bertemu, walaupun hanya sebentar, setengah hari atau berapa jam, karena saat pesiar ini tuh si abang itu tidak boleh pergi jauh. Nah, ada juga yang namanya IB, izin bermalam. Nah, kalau IB ini biasanya tuh kalau yang rumahnya deket ya abangnya tuh pulang ke rumah gitu kan. Nah, tapi kalau yang rumahnya jauh biasanya tuh ikut temennya gitu loh, ikut temennya pulang kemana atau bahkan kadang nginep di mana kayak gitu. Nah, di saat IB atau pesiar ini ya teman-teman bisa gunakan untuk bertemu, untuk lepas kangen ya, untuk lepas rindu. Nah, kalau misal abangnya nggak bisa nyamperin teman-teman ya coba teman-teman nyamperin ya, walaupun itu butuh usaha, butuh modal gitu ya. Kalau memang ingin bertemu untuk melepas rindu ya, kadang kan kita kan saling emosi, saling bete itu kan karena rindu gitu kan. Nah, tidak ada salahnya buat teman-teman tuh nyamperin, tapi ingat ya jangan terlalu sering gitu. Misalnya seminggu tuh dapat pesiar 4 kali tuh 4 kalinya teman-teman tuh samperin gitu ya, jangan juga ya, cukup dalam sebulan sekali atau 2 kali, karena abang kita juga butuh quality time sendiri, butuh quality time bareng temennya, butuh waktu untuk istirahat. Jadi ya teman-teman bisa lah sekali 2 kali aja. Dan ini juga berlaku buat calon kita gitu ya, buat si doinya gitu. Kalau misal si abangnya memang lagi cuti tahunan gitu ya, lagi cuti tahunan kan libur panjang tuh ya. Nah, itu bisa lah diluangkan waktu buat healing, main kemana gitu kan seharian, berangkat pagi pulang sore kayak gitu. Dan tips terakhir dari aku ya teman-teman, tipsnya banyak banget, yaitu yang terakhir itu kasih surprise atau kasih kejutan. Nah, misalnya nih ya waktu si abangnya lagi ulang tahun, walaupun kita nggak bisa ngasih secara langsung gitu ya, seenggaknya kita tuh bisa kasih foto atau video atau kata-kata yang berkesan di hari istimewanya. Kalau misal abangnya kok ngepasin lagi cuti, lagi libur, kita bisa lah ngasih surprise, bawain makanan atau ajak kemana, diajak makan ya, pokoknya tuh kasih kejutan gitu ya. Jadi ya ada romantisnya gitu loh, biar tidak boring banget. Nah, itu tadi ya teman-teman tips ya agar langgeng dengan si abang, apalagi buat teman-teman yang sedang LDR. Yang penting tuh ya jangan meninggikan ego kita ya, jangan gampang baper juga ya, pokoknya saling mengertilah kedua belah pihak ini, baik kita ataupun si abangnya, agar hubungan kita ini tuh bisa langgeng tanpa ada putus, dan alhamdulillah bisa sampai ke pelaminan dan teman-teman bisa merasakan yang namanya pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada gak tuh yang LDR? Kalau ada, LDR daerah mana aja nih? Kalau aku dulu Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kalau teman-teman di mana? Coba deh komentar di bawah ya. Oke, itu tadi ya sharing tips dari aku. Jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insyaallah aku bakal bales DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.